Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Setelah sebelumnya kita membahas tentang protani, kita kini akan melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu GreenZem. Nah, GreenZem ini adalah pemanfaatan limbah organik menjadi pupuk cair atau ekoenzim. Program ini merupakan bagian dari kegiatan KKN saya. Sebelumnya, perkenalkan lagi, nama saya Meisya Rismalinda. Saya berasal dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Mari kita pahami terlebih dahulu, apa itu GreenZem? Nah, program GreenZem ini merupakan inovasi pengelolaan limbah organik rumah tangga menjadi pupuk cair atau yang kita kenal dengan ekoenzim. Nah, produk ini sangat ramah lingkungan, hemat biaya, dan juga tentunya sangat mudah dibuat oleh siapa saja. Nah, ada beberapa latar belakang penting mengapa program GreenZem ini saya buat. Pertama, dalam kegiatan rehabilitasi lahan, penanaman saja tidak cukup untuk menjamin keberhasilan tanaman, di mana tanaman ini membutuhkan nutrisi tambahan agar dapat tumbuh dengan optimal. Nah, poin kedua, penggunaan pupuk kimia secara terus-menerus dapat berdampak negatif terhadap kesuburan tanah dalam jangka panjang. Selain itu, kita seringkali melihat limbah organik rumah tangga seperti kulit buah seringkali tidak dimanfaatkan dengan baik, padahal memiliki potensi yang besar. Oleh karena itu, diperlukan solusi yang ramah lingkungan, yaitu dengan mengolah limbah organik menjadi pupuk alami melalui program GreenZem ini. Adapun program GreenZem ini bertujuan untuk yang pertama, untuk mendukung pertumbuhan tanaman hasil rehabilitasi yang merupakan kelanjutan dari program Protani. Yang kedua, mengurangi ketergantungan terhadap pupuk kimia. Yang ketiga, manfaatkan limbah organik menjadi produk bernilai guna yang awalnya hanya sampah. Lalu yang keempat, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan sekitar. Nah, penting untuk memahami keterkaitan program ini. Seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, GreenZem ini merupakan lanjutan dari program Protani. Jadi alur kegiatan rehabilitasi lahan adalah dimulai dari rehabilitasi lahan, kemudian Protani, yaitu penanaman, dan juga dilanjutkan dengan GreenZem atau untuk pemupukan. Jadi, jika Protani ini berfokus pada penanaman, maka GreenZem ini berperan dalam tahap pemeliharaan tanaman melalui pemupukan alami. Lalu, dalam program GreenZem ini, kami memperkenalkan sebuah inovasi, yaitu galon komposter. Dalam program ini, digunakan galon bekas sebagai alat komposter untuk proses fermentasi pembuatan ekoenzim atau pupuk alami. Nah, keunggulan dari inovasi ini sangat banyak. Yang pertama, manfaatkan barang bekas sehingga mudah mengurangi sampah. Yang kedua, biaya rendah dan mudah dibuat. Yang ketiga, tentu saja ramah lingkungan. Dan yang keempat, dapat digunakan dalam skala rumah tangga dan sangat praktis. Sebagai tambahan, galon komposter ini dapat dimodifikasi dengan penambahan keran untuk memudahkan pengambilan cairan hasil fermentasi seperti yang terlihat pada gambar. Selanjutnya, ada alat dan bahan. Mari kita persiapkan alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat ekoenzim ini. Nah, untuk alatnya ini kita membutuhkan yang pertama galon bekas berukuran 15 atau 19 liter. Yang kedua itu ada tutup galon yang rapat. Yang ketiga itu ada keran kecil opsional jika ingin memudahkan pengambilan cairan. Dan untuk bahannya kita siapkan yang pertama itu air bersih, bisa air keran atau air hujan. Yang kedua itu gula merah atau molase atau tetes tebu sebagai sumber nutrisi bagi mikroorganisme. Dan yang paling utama itu ada limbah organik berupa kulit buah seperti jeruk, nanas, dan juga lain-lain, beserta limbah-limbah sayuran dan limbah organik lainnya yang tidak digunakan. Nah, penting sekali untuk memperhatikan perbandingan bahan agar ekoenzim yang dihasilkan ini berkualitas. Perbandingan bahan yang digunakan dalam 1:3:10, yaitu 1 bagian gula, 3 bagian limbah organik, dan 10 bagian air. Nah, perbandingan ini sangat penting untuk memastikan proses fermentasi berjalan dengan baik dan juga menghasilkan ekoenzim yang berkualitas. Sekarang, mari kita masuk ke cara pembuatan ekoenzim menggunakan galon komposter.
Nah, berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, isi galon sesuai air takaran perbandingan 10 bagian. Lalu yang kedua, masukkan gula merah sesuai takaran 1 bagian, lalu aduk hingga larut. Yang ketiga, tambahkan limbah kulit buah yang sudah dipotong kecil-kecil sesuai takaran 3 bagian. Terakhir, tutup galon dengan rapat. Kemudian kita masuk ke proses fermentasi, di mana simpan selama kurang lebih 3 bulan si galon komposter ini. Ini waktu minimal untuk fermentasi yang sempurna. Nah, selama periode awal ini, buka tutup galon ini secara berkala, terutama di minggu pertama, untuk mengeluarkan gas hasil fermentasi. Dan pastikan simpan di tempat yang teduh dan tidak terkena sinar matahari secara langsung. Setelah 3 bulan, ekoenzim yang telah jadi dapat digunakan sebagai pupuk cair yang kaya manfaat. Nah, untuk cara penggunaannya ini adalah yang pertama, campurkan ekoenzim dengan air dengan perbandingan 1:20. Artinya, 1 bagian ekoenzim dicampur dengan 20 bagian air. Yang kedua, larutan ini dapat disiram ke tanah atau disemprotkan ke daun tanaman. Yang ketiga, disarankan digunakan secara rutin setiap 1 hingga 2 minggu sekali untuk menghasilkan hasil yang optimal. Manfaat penggunaan ekoenzim ini sangat beragam. Yang pertama, menambah unsur hara dalam tanah yang membuat tanah menjadi lebih subur. Yang kedua, meningkatkan aktivitas mikroorganisme tanah yang penting untuk kesehatan tanah. Yang ketiga, mempercepat pertumbuhan tanaman. Yang keempat, mengurangi limbah rumah tangga sebagai solusi pengelolaan sampah. Yang terakhir, ramah lingkungan dan juga berkelanjutan. Sebagai output dari program ini, saya menghasilkan yang pertama, video tutorial pembuatan ekoenzim yang sedang Bapak dan Ibu saksikan di bawah ini nantinya. Yang kedua, leaflet panduan sederhana yang disebarkan ke masyarakat. Dan yang ketiga, serta yang terpenting, yaitu peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan limbah, khususnya limbah organik. Selain itu, leaflet atau brosur yang saya buat ini juga memuat detail manfaat GreenZem untuk pertanian sebagai pupuk cair organik alami dan juga pestisida alami, untuk rumah tangga sebagai pembersih dan pengurang bau, serta manfaat lingkungan seperti mengurangi limbah dan juga lebih hemat biaya. Nah, semua ini adalah langkah kecil dari program yang saya buat. Sebagai kesimpulan, GreenZem merupakan solusi inovatif yang tidak hanya mendukung keberhasilan rehabilitasi lahan, tetapi juga memberikan manfaat lingkungan melalui pemanfaatan limbah organik. Dengan program ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan pemupukan alami secara mandiri dan juga berkelanjutan. Jika Bapak dan Ibu dan rekan-rekan sekalian ingin memiliki pertanyaan atau ingin berdiskusi lebih lanjut mengenai program GreenZem ini, silakan hubungi saya melalui kontak yang tersedia. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian rekan-rekan semua. Semoga program ini bermanfaat. Mari bersama GreenZem, rawat bumi dengan inovasi, tuai hasil dengan mandiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.